Olivia akan menjelaskan tentang kekuatan sosial, politik, dan ekonomi bangsa Yahudi. Ya, yang pertama ada kekuatan sosial. Jadi, agama Yahudi itu secara umum dalam konteks sosial itu dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu aspek kepercayaan, keagamaan, pengalaman keagamaan, ritual keagamaan, dan komunitas keagamaan. Walaupun terdapat beberapa dimensi lain yang diungkap ahli agama lainnya. Begitu juga dalam melihat agama Yahudi dalam konteks sosial dapat ditinjau dari 4 aspek tersebut. Gagasan pemikiran ketuhanan agama Yahudi itu adalah monoteisme. Secara sederhana itu dapat diartikan sebagai Tuhan yang Maha Esa. Penganut agama Yahudi itu percaya, yakin bahwa alam semesta ini itu diciptakan Tuhan. Dalam sejarahnya, hanya bangsa Yahudi yang mengakui keesaan Tuhan sejati. Mereka percaya bahwa tak ada penduduk lain di bumi yang menyatakan kebenaran keesaan Tuhan dan tetap loyal kepada kebenaran itu. Agama Yahudi itu mengajarkan pula tentang kehidupan setelah kematian, yaitu seperti setelah kematian seperti yang diajarkan oleh Kristen dan agama Islam sendiri, sebagaimana tercatat dalam Talmud dan Midrash yang dikutip bahwa jiwa akan meninggalkan tubuh setelah meninggal, namun memelihara hubungan dengannya selama setahun sebagai tubuhnya membusuk sepenuhnya. Kemudian doktrin kebangkitan agama Yahudi itu mengajarkan bahwa kematian itu akan dihidupkan kembali demi pengadilan terakhir. Yang kedua itu ada kekuatan politik. Kekuatan politik, agama Yahudi sendiri itu memiliki komunitas, yaitu komunitas keagamaan atau religious community sebagai wujud keterlibatan masyarakat dalam suatu kelompok agama Yahudi. Nah, komunitas penganut keagamaan Yahudi ini diatur secara formal maupun secara informal. Nah, istilah pemimpin komunitas penganut Yahudi dalam sejarahnya itu mengalami perubahan, yaitu mulai dari patriarch atau zaman Ibrahim, kemudian kepala suku, ada juga hakim, raja, sampai robi. Namun dalam negara Israel itu sendiri itu dipimpin oleh seorang perdana menteri. Nah, sejak tahun 70 sebelum Masehi itu terdapat juga komunitas Yahudi yang berada di Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk Mesir dan Yunani dan Italia, Prancis, Spanyol, Jerman, bahkan Inggris. Nah, komunitas lama itu di Babilonia telah tumbuh juga, dan penghuni bangsa Yahudi telah menembus Arab sampai ke Yaman juga. Nah, sejak dulu komunitas Yahudi ini komunitas yang kecil yang selalu dikelilingi oleh masyarakat lainnya. Nah, dalam Bible bangsa Yahudi atau Israel itu disebut segulah atau umat tersayang yang selalu memelihara hubungan baik dengan Tuhan. Nah, komunitas Yahudi ini populer dibicarakan dan menjadi permasalahan dunia, yaitu hingga saat ini tuh dikenal dengan yaitu Zionisme dan Israel. Nah, gerakan Zionis ini pada awalnya itu sebagai gerakan nasional sekuler yang tidak didasarkan pada aturan-aturan keagamaan, tetapi dipengaruhi oleh ide-ide Barat modern dari negara sekuler yang merdeka dan modern. Pendirian negara Israel pada tahun 1948 ini sejajar dengan semangat imperialisme dan nasionalisme. Sebagian penganut Yahudi itu menganggap bahwa Israel itu kombinasi dari agama, bangsa, dan ras karena organisasi Yahudi ini dan definisi agama Yahudi itu berada dalam aturan keagamaan nasional yang diwujudkan dalam bentuk keyakinan, ritual, dan aturan-aturan perilaku anggota warga yang dibentuk bersama dan dihormati bersama pula. Yang selanjutnya, yang ketiga itu ada kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi bangsa Yahudi itu sangat pintar dalam ekonomi sendiri. Yaitu agama Yahudi itu cara-caranya yang dilakukan oleh pebisnis para Zionis atau Zionisme itu menjalankan bisnis itu sangat beragam, yaitu
Namun yang tampak di permukaan itu adalah yang baik dan legal saja, sedangkan yang ada di dasarnya itu adalah cara-cara kotor. Jadi di depannya itu yang baik, tapi aslinya itu dengan menggunakan cara-cara yang kotor dan konspirasi yang sangat ilegal. Nah, konspirasi rahasia pun mengalir dalam lingkungan para penguasa dan pembentuk kebijakan. Dengan lobby yang tak kenal henti, mereka itu terus berusaha mendekati dan membujuk para elit yang mau diajak bekerja sama. Nah, Zionisme ini juga mempunyai tim khusus yang ditugaskan untuk semua lobby dari tingkat rendah hingga ke tingkat yang tinggi, yaitu ke tingkat yang lingkungan elit negara. Kemudian para pebisnis Zionis itu merambah adanya sektor swasta, terus ada sektor negara juga seperti BUMN. Nah, bisnis mereka di sektor swasta sendiri itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada yang legal serta ada yang ilegal. Nah, bisnis legal itu contohnya seperti yang dilakukan oleh Mark dan Spencer dan serta Bill Gates. Sedangkan yang ilegal itu yang dilarang oleh pemerintah setempat. Saya lanjutkan. Ya, kekuatan ekonomi. Ya, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu hidup mereka itu bukan dari hasil jerih payah sendiri, melainkan itu dari jerih payah orang lain. Bukan langsung dari lahan atau ladang, bukan juga dari memproduksi bahan baku menjadi suatu komoditas suatu bangsa Yahudi itu sendiri, tetapi itu merupakan jerih payah orang lain. Nah, di samping itu, bagi pebisnis Yahudi, bisnis dan politik itu tidak dapat dipisahkan, sehingga itu mereka memanfaatkan serta memanipulasi politik demi keuntungan bisnis dan memanfaatkan bisnis serta uang untuk tujuan politik bangsa Yahudi sendiri. Ya, seperti contohnya yang terjadi di negara Amerika Serikat, yakni kasus kebangkrutan sebuah perusahaan yang bernama Enron yang melibatkan Presiden George W. Nah, cara yang ditempuh oleh pebisnis Zionis ini itu dalam mewujudkan kesuksesannya itu terasa hingga ke Indonesia. Contohnya itu kayak dengan ide privatisasi di kalangan pemerintahan, maka penjualan BUMN atau aset negara pun dilakukan. Yaitu privatisasi ini tuh melego aset dan perusahaan negara kepada para pemodal asing. Ya, seperti yang kita lihat di negara kita sendiri ya, banyak sekali pemodal asing yang masuk ke dalam Indonesia sendiri. Nah, tentu saja itu hal ini tuh tidak murni perjuangan saham perusahaan negara, tetapi di balik itu ada konspirasi hitam yang merugikan rakyat Indonesia. Nah, penjualan saham serta aset itu tidak terlepas dari kasus suap dan sunatan dana yang keuntungannya itu masuk ke kantong kelompok-kelompok tertentu yang mendukung privatisasi tersebut. Nah, tidak hanya BUMN saja, tetapi perusahaan swasta pun begitu. Nah, dan ironisnya para pemodal asing yang masuk ke Indonesia ini itu membeli saham dan aset BUMN serta perusahaan swasta yang ada di Indonesia sebagiannya itu adalah aset dari Yahudi ini sendiri. Nah, dengan masuknya para pebisnis Yahudi yang ada di Indonesia, maka dapat mengendalikan berbagai sektor yang sangat penting di dalam sektor perekonomian Indonesia itu sendiri. Ya, jika kita membaca, jika kita tarik kesimpulan, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan peristiwa dari kenyataan yang terjadi yang ada di Indonesia maupun yang ada di belahan dunia lain. Maka cara-cara Zionis ini dalam mewujudkan cita-cita mereka atau dalam mewujudkan Yahudi yang makmur, Yahudi yang sukses, itu mereka itu meraih kesuksesan di dunia bisnis dapat dilakukan berbagai cara. Yang pertama yaitu mencari orang-orang yang mau diajak dalam bekerja sama, yaitu siapapun yang menurut Yahudi itu bisa dapat bekerja sama dengan bangsa Yahudi itu sendiri, maka
oleh bangsa Yahudi itu sendiri dirangkul. Kemudian yang kedua itu melakukan pendekatan dan lobby politik kepada elit masyarakat maupun elit politik tertinggi. Kemudian yang ketiga itu melakukan suap terhadap para pejabat dan pihak terkait. Ya, zaman sekarang para pejabat pasti akan tergiur uang suap. Jadi bangsa Yahudi ini sendiri itu pintar. Jadi mereka itu melakukan suap kepada pejabat sehingga dapat memasukinya gitu. Kemudian yang keempat itu mendesak pemerintah dan para pemilik perusahaan swasta untuk menjadi saham dan aset mereka dengan jargon privatisasi. Nah, kemudian yang kelima itu melakukan monopoli bisnis. Yang keenam itu mengadakan kerjasama legal. Ya, jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan, yaitu ada kekuatan sosial, politik, serta ekonomi bangsa Yahudi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Syaiful Anam. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan aliran-aliran yang ada pada agama Yahudi. Hampir setiap agama yang ditinggalkan oleh nabinya, misalkan setelah nabinya wafat, maka itu akan mengalami perpecahan. Bagaimana dalam Islam yang terbelah menjadi beberapa aliran di dalamnya, agama Yahudi pun seperti itu. Ada beberapa aliran yang timbul di dalamnya. Yang pertama itu ada sekte Parisi. Secara bahasa, Parisi artinya sekte yang menyendiri dan berpecah. Dalam kalangan umat Islam, sekte Parisi ini hampir sama dengan aliran Mu'tazilah. Ya, nama tersebut itu diberikan kepada sekte Parisi oleh musuh-musuh mereka. Maka dari itu mereka pun enggan untuk mengakui ataupun menggunakan nama sekte Parisi tersebut. Aliran ini lebih senang menyebut dirinya dengan sebutan Robbani, yang berarti pendeta. Tuh. Terus para penganut sekte Parisi ini mempercayai akan datangnya hari kiamat dan kebangkitan orang-orang sesudah mati, mempercayai adanya malaikat dan hari akhirat. Menurut mereka bukan saja Taurat yang merupakan kitab suci yang mesti diikuti, akan tetapi di samping kitab Taurat masih banyak riwayat-riwayat yang tidak tertulis, peraturan-peraturan, wasiat-wasiat, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang dianggap sebagai Taurat yang tidak tertulis. Ya. Aliran selanjutnya yaitu sekte Saduki, di mana secara bahasa nama ini berasal dari kata Saduk yang diambil dari nama seorang ketua agama yang agung pada masa pemerintahan Sulaiman. Sekte ini mengingkari akan datangnya hari kebangkitan dan kehidupan sesudah mati, hisab, surga dan neraka. Menurut mereka semua ini balasan manusia itu akan selesai di dunia saja. Jika amalnya baik, maka ia akan menghasilkan kebaikan dan berkat bagi yang melakukannya. Begitupun sebaliknya. Sekte ini menolak ajaran-ajaran lisan yang tercatat dalam Talmud. Bahkan terhadap Taurat sendiri mereka tidak menganggap kesuciannya secara mutlak. Mereka mengingkari keabadian personal, mengingkari adanya malaikat dan setan. Mereka tidak mempercayai pada takdir, akan tetapi mereka percaya adanya kebebasan memilih. Ya, untuk selanjutnya ada yang namanya sekte pembaca, di mana sekte ini merupakan sekte yang paling kecil di antara sekte lainnya di dalam agama Yahudi. Sekte ini muncul ketika sekte Parisi mengalami kekacauan, kemudian mereka pun mewarisi pengikut-pengikutnya serta pengaruhnya. Jadi kalau dibilang ya turunan dari sekte Parisi. Sekte ini hanya mengikuti ketetapan Taurat saja sebagai kitab yang suci. Mereka juga tidak memiliki ajaran-ajaran lisan. Tegasnya, mereka tidak mengikuti kitab Talmud. Mereka juga berpegang teguh pada ijtihad. Bila dilihat oleh seorang kholaf bahwa ternyata seorang salaf melakukan suatu kesalahan, umpamanya kesalahan mereka tentang perkara-perkara yang dilarang dalam perkawinan, maka menjadi kewajiban kholaf untuk membetulkan kesalahan tersebut. Terus kemudian ada yang namanya sekte penulis. Tadi ada sekte pembaca, sekarang ada sekte penulis. Di mana nama ini diberikan kepada sekumpulan orang-orang Yahudi yang bertugas menuliskan syariat bagi siapa saja yang memerlukannya.
Mereka dapat juga dikatakan sebagai para pencatat atau sekretaris, dan melalui tugas ini mereka mengetahui sebagian besar dari ajaran-ajaran agama dari kitab-kitab yang ditulisnya itu. Kadang-kadang mereka dikenal dengan panggilan pendeta, dan kadang dikenal juga dengan panggilan tuan, dan kadang-kadang pula dikenal dengan bapak atau father. Yang selanjutnya ada sekte fanatik, di mana sekte ini lahir di Palestina. Dikatakan bahwa mereka mempunyai hubungan erat dengan sekte Parisi. Dalam banyak masalah yang berkaitan dengan akidah dan kepercayaan, mereka sependapat. Namun sekte ini mempunyai kelebihan dalam hal tidak mau tawar-menawar. Bahkan mereka terkenal dengan sikap permusuhannya terhadap warga negara yang dituduh berpaham ateis, atau mereka yang dituduh tunduk kepada penguasa selain Yahudi. Terus ada sekte Essenis, di mana penganut aliran ini tidak melaksanakan korban binatang. Mereka berpandangan bahwa jiwa mulia adalah satu-satunya korban yang sah dan pantas diperuntukkan kepada Yahweh. Mereka menentang perbudakan, mengajarkan cinta kepada Tuhan, mengajarkan ibadah dan kasih sayang sesama manusia. Tak beda dengan aliran Saduki, mereka menolak kitab selain Taurat seperti karya para nabi Parisi. Mereka senang hidup dengan mengasingkan diri dan senang bergumul dengan hal-hal yang berbau mistis. Aliran ini juga mempercayai qadar mutlak Tuhan dan menolak semua kebebasan berkehendak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Relasi umat Islam dan Yahudi di dunia. Hubungan umat Islam dan Yahudi dapat dilihat menurut catatan sejarah yang mempunyai latar belakang yang sama, yaitu berasal dari Tuhan Yang Esa melalui garis kenabian. Umat Islam dan Yahudi sama-sama percaya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham sesuai sebutan yang merupakan jalur asal-usul Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yahudi dan Nasrani dari Ibrahim dan Sarah melalui Ishak, sedangkan umat Islam dari Ibrahim dan Hajar melalui Ismail. Pada awal kedatangan di Madinah, Yahudi tidak memperlihatkan permusuhan terhadap Islam, tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Orang-orang Yahudi merasa tidak senang karena umat Islam memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya pada faktor politik dan ekonomi. Mereka merasa tertinggal dari umat Islam, sehingga muncul prasangka buruk dan mengakibatkan pertentangan. Pertentangan yang dilakukan orang-orang Yahudi menegaskan bahwa mereka tidak bertanggung jawab dan melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan kaum muslim, yaitu di dalam Piagam Madinah. Isi Piagam Madinah yang dilanggar orang-orang Yahudi berisi: yang pertama, bahwa kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum muslimin. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Yang kedua, kaum muslimin dan Yahudi wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka, dan orang-orang Islam memikul belanja mereka sendiri. Yang ketiga, kaum muslimin dan Yahudi wajib nasihat menasehati, tolong-menolong, dan melaksanakan kebajikan dan kedamaian. Yang keempat, bahwa kota Madinah adalah kota suci yang wajib dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Yang kelima, bahwa siapa saja yang tinggal di dalam atau di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pelindung orang-orang yang baik dan berbakti. Hubungan umat Islam dan Yahudi di New York terjalin baik. Contoh peristiwa di subway di salah satu kota di New York yang terisi penuh. Ada seorang penganut Taoisme bernama Jackie Summers yang melihat pasangan muda Yahudi yang berdiri di depannya. Kemudian dia memberikan tempat duduknya kepada pasangan muda Yahudi agar duduk bersama. Lalu ada seorang ibu muslim yang sedang menyusui anaknya dan terlihat kesusahan karena tempatnya yang penuh. Orang Yahudi tersebut langsung sedikit bergeser agar ibu muslim itu dapat menyusui anaknya dengan leluasa.
Mengetahui peristiwa tersebut dapat menggambarkan bahwa hubungan umat Islam dan Yahudi di Amerika Serikat terjalin baik dan harmonis. Relasi umat Islam dan Yahudi di Indonesia. Hubungan umat Islam dan Yahudi di Indonesia tidak sepenuhnya menjalin hubungan yang baik. Pada tahun 2004, di Sulawesi Utara, Sinagoga Syar Hasyamayim didirikan di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Kristen dan minoritas beragama Islam. Masyarakat di Sulawesi Utara mempunyai pemikiran yang dewasa dalam menghadapi perbedaan yang ada. Mereka tidak mempermasalahkan perbedaan agama, melainkan saat itu terjadi konflik wilayah, di mana sinagoga mengalami gangguan seperti vandalisme, yaitu pencoretan pada dinding dan pencurian artefak. Menurut Romy Zerman, seorang peneliti sejarah Yahudi di Indonesia dan penulis buku Di Bawah Kuasa Antisemitisme, mengatakan bahwa ada sebagian besar kaum Yahudi yang merupakan golongan Sephardi, di mana golongan tersebut memiliki kemampuan berbahasa Arab dan menjadi penerjemah di perusahaan dagang VOC dan H. Kaum Yahudi yang datang ke Indonesia bukan hanya sebagai penganut Yudaisme, namun juga terdiri dari Yahudi Arab yang berpindah secara bersama-sama dengan rombongan Arab. Pada catatan penelitian, Romy menjelaskan pernah bertemu dengan salah seorang keturunan Yahudi Arab yang sedang berkontribusi dalam melakukan penyebaran agama Islam di Nusantara. Hubungan umat Islam dan Yahudi saat itu berjalan damai, dihargai, dan tanpa adanya pertentangan. Namun, sekarang kaum Yahudi di Indonesia mengalami kesulitan. Jacob van Braak, lelaki penganut agama Yahudi yang merupakan warga DKI Jakarta, mengeluh dengan kehidupan yang ia jalani. Agama Yahudi dituduh menjadi penyebab kerusakan bumi. Pada tahun 2020, di bulan Ramadan, tersebar sebuah video yang memperlihatkan kemarahan seorang muslim di masjid. Dia menuduh pemerintah dan MUI telah ditunggangi oleh elit Yahudi karena tempat-tempat ibadah ditutup. Padahal hal tersebut disebabkan karena adanya pandemi COVID-19. Selain itu, Yahudi juga dituduh bahwa adanya virus COVID-19 merupakan strategi Yahudi untuk melemahkan umat Islam, karena pada saat itu Deep Knowledge Venture menyatakan bahwa Israel merupakan negara teraman dari virus COVID-19. Yahudi di Indonesia juga mengalami pendiskriminasian dengan aturan yang sudah ditetapkan, seperti Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta SKB 2 Menteri mengenai pembangunan rumah ibadah. Contohnya seperti dalam penulisan agama di KTP. Penganut yang agamanya minoritas hanya memiliki dua pilihan, yaitu mengaku sebagai salah satu pemeluk 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, atau mengkosongkannya. Di bidang pendidikan, jika mereka yang mengosongkan kolom agama harus siap menghadapi potensi untuk dicap sebagai ateis, atau bahkan penganut ajaran yang sesat. Umat Yahudi juga kesulitan dalam melakukan ibadah Sabat, karena menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mereka wajib izin kalau ada kaum Yahudi yang ingin melakukan ibadah Sabat. Jika tidak izin, maka sudah masuk ke pelanggaran HAM. Menurut kebanyakan umat Islam yang diwakili oleh MUI, bahwa kaum Yahudi dianggap sebagai penjajah karena menganeksasi Palestina. Seperti yang dijelaskan oleh pengamat Timur Tengah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Eva Musofa menggambarkan bahwa Yahudi sebagai api dalam sekam, disebabkan oleh kelompok-kelompok transnasional. Kelompok-kelompok tersebut mempengaruhi sudut pandang sebagian umat Islam di Indonesia terhadap Israel dan Yahudi.
Eva menjelaskan bahwa tidak semua Yahudi mendukung Zionisme. Bahkan Zionisme terpecah, ada yang ingin memperkuat kepemimpinan Israel dan ada juga yang menganggap kalau cita-cita Zionisme bisa dinegosiasikan dengan Israel yang sekarang. Di Israel juga ada kelompok progresif yang lebih mau bernegosiasi dengan Palestina. Mengetahui peristiwa tersebut, dapat dijelaskan bahwa pemerintah harus menitikberatkan dan mengutamakan pentingnya sikap toleransi agar hubungan umat Islam dengan Yahudi berjalan dengan baik dan harmonis, tidak ada pertentangan dan semuanya harus adil.